Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sahabat tilawah Al-Qur'an yang Allah muliakan, alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan mengupas beberapa tanda waqaf dalam Al-Qur'an. Jadi sahabat tilawah, kita tidak menjelaskan semua tanda waqaf dalam Al-Quran tapi kita akan mencoba menjelaskan 7 tanda waqaf dalam Al-Quran. Tanda waqaf yang sering kita jumpai dalam Al-Quran. Sahabat tilawah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pengertian tanda waqaf secara etimologis, waqaf memiliki arti menahan atau berhenti. Sedangkan secara istilah dalam ilmu tajwid, waqaf berarti menghentikan bacaan sejenak dengan memutuskan suara di akhir perkataan untuk bernafas dengan niat ingin menyambungkan kembali bacaan. Jadi sahabat tilawah yang dimuliakan Allah, waqaf itu artinya tempat berhentian. Kalau kita misalkan pada terminal itu halte. Halte itu tempat perberhentian. Jadi waqaf ini adalah tempat perberhentian di dalam Al-Quran. Jadi sahabat tilawah, di samping kita menguasai ilmu tilawah, kita harus menguasai juga tentang bagaimana tempat waqaf, apa itu waqaf. InsyaAllah sahabat tilawah yang dimuliakan Allah, kita akan jelaskan sebagiannya saja, yang mudah-mudahan apa yang kita jelaskan ini bermanfaat bagi kita semua. Baiklah sahabat tilawah, yang pertama adalah tanda waqaf mim. Perhatikan tanda waqaf mim. Tanda waqaf mim itu disebut juga dengan waqaf lazim. Sahabat tilawah pasti banyak menjumpai waqaf mim di saat kita bertilawah. Ketika menemui tanda waqaf dengan huruf mim, bacaan berhenti di akhir kalimat sempurna. Jadi waqaf lazim disebut juga dengan waqaf tam, yang artinya adalah sempurna, karena waqaf terjadi setelah kalimat sempurna dan tidak ada kaitan lagi dengan kalimat sesudahnya. Jadi sahabat tilawah yang rahmat Allah, intinya adalah ketika kita menjumpai waqaf daripada penulisan mim ini, kita wajib berhenti pada waqaf itu. Sahabat tilawah, jangan kita lewati. Sahabat tilawah, boleh kita lihat contoh tentang waqaf waqaf mim ini. Mari kita lihat. وَالَّذِينَ هَاجَرُوا فِي اللَّهِ مِن بَعْدِ مَا ظُلِمُوا لَنُبَوِّئَنَّهُمْ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً. Kita perhatikan. وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ. Wala ajrul akhirati akbar. Kita melihat di sini ada waqaf mim. Kita di sini dianjurkan untuk berhenti. Jangan coba-coba kita melewati waqaf lazim ini. Sahabat tilawah. Kemudian kita akan lanjutkan tanda waqaf shad lam atau penulisannya adalah seperti ini. Shad lam ya, solaya, solaya, merupakan singkatan dari al-wasal aula. Artinya adalah wasal atau meneruskan bacaan adalah lebih baik. Maka dari itu sahabat tilawah semuanya, ketika kita menemui tanda waqaf ini, lebih baik untuk meneruskan bacaan tanpa mewaqafkannya. Sahabat tilawah, ini merupakan waqaf yang sangat banyak juga dalam Al-Quran kita temukan waqaf sola, solam solaya, merupakan singkatan dari waqaf yang wasal atau meneruskan bacaan lebih baik. Jadi sahabat tilawah, kita teruskan saja bila kita melihat
ataupun menemukan waqaf yang seperti ini. Ya, mari kita lihat contohnya. Ya. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan tayyiban wa la tattabi'u khutuwatis syaitan. Ya, ini maqam jarkah. Ya, kita lihat sahabat tilawah, waqaf shala ya. Shala. Ya, kita sering sebutkan shala, shala. Kemudian di depannya ini ada shala ya. Ini lebih baik kita melanjutkan bacaan kita, ataupun kita waqaf tadi halalan thayyiban wa la tattabi'u. Ya. Kemudian nanti kita ibtidak lagi di wala tattabi'u. Ya, yang intinya adalah waqaf, jika kita menemukan waqaf ini ya sebaiknya kita melewati. Ya, kita lewati lebih utama. Ya, sahabat tilawah, kita lanjutkan. Ya, yang ketiga tanda waqaf sin. Ya, tanda waqaf sin atau tanda saktah. Ya, saktah adalah tanda waqaf yang menandakan berhenti seketika tanpa mengambil nafas. Dengan kata lain, pembaca haruslah berhenti seketika tanpa mengambil nafas baru untuk meneruskan bacaan. Ya, sahabat tilawah yang dirahmati Allah, untuk tanda saktah ini ya cuman terdapat pada 4 yaitu pada surah Al-Qiyamah ayat 27, kemudian ayat surah Yasin ayat 52, surat Kahfi ayat 1, dan surah Al-Mutaffifin. Ya, cuman 4 saja terdapat tanda waqaf saktah ini dalam Al-Quran. Ya, jadi sahabat tilawah, artinya adalah kita berhenti tanpa mengambil nafas baru. Ya, berhenti sejenak tanpa mengambil nafas baru. Itulah yang dinamakan dengan saktah. Mari sahabat tilawah kita lihat contohnya. Ya, kita lihat pada contoh surah Al-Mutaffifin, wa qila man raqa. Ya, wa qila man raqa. Tidak dibolehkan kita mengambil nafas pada saktah ini. Wa qila man, ya, itu tidak boleh. Yang benar adalah wa qila man raqa, berhenti sejenak tanpa mengambil nafas. Ya, sahabat tilawah, kita lanjutkan. Tanda waqaf lam. Ya, perhatikan dalam kurung, tanda waqaf lam adalah tanda waqaf yang menandai bacaan agar jangan berhenti. Tanda waqaf ini kadang muncul pada penghujung maupun pertengahan ayat. Jika ia muncul di pertengahan ayat, maka tidak dibenarkan untuk berhenti, dan jika berada di penghujung ayat, pembaca tersebut boleh berhenti atau tidak. Ya, sahabat tilawah yang dirahmati Allah, ya, waqaf lam ini adalah larangan untuk berhenti pada waqaf ini. Apabila waqaf ini berada pada pertengahan ayat, ya, kita tidak boleh berhenti. Apabila waqaf ini berada pada ujung ayat, ya, boleh berhenti, boleh tidak. Jadi sahabat tilawah yang dimuliakan Allah, mari kita lihat contoh bagaimana bentuk daripada waqaf lam ini. Ya, mari kita lihat. Untuk yang di pertengahan ayat, ya, kita lihat contoh. Kita akan bacakan dengan maqam Hijaz. Alladzina tatawaffahumul malaikatu tayyibina yaquluna salamun alaikum udkhulul jannah. Ya, di sini kita jumpai waqaf lam. Waqaf lam tidak boleh berhenti pada waqaf ini. Ya, sahabat tilawah, kita harus lewati karena ini merupakan larangan untuk kita berhenti. Ya, jadi sahabat tilawah, kalau misalkan di ujung ayat, ya, contohnya ada di sini,
Kadzalika yajzillahul muttaqin misalnya. Kadzalika yajzillahul muttaqin. Ya, ini boleh kita berhenti. Ya, boleh juga melewati. Ya. Karena ini adalah ujung ayat, jadi kita berhenti saja pada waqaf ini. Ya, ini larangan ini terjadi pada pertengahan ayat saja, sahabat tilawah. Ya, baiklah, kita lanjutkan. Tanda waqaf bertitik 3. Ya. Mari kita lihat yang disebut sebagai waqaf muraqabah atau waqaf ta'anuq atau terikat. Ya, tanda waqaf ini akan muncul sebanyak 2 kali di mana-mana saja, dan cara membacanya adalah harus berhenti di salah satu tanda tersebut. Jika sudah berhenti pada tanda pertama, tidak perlu berhenti pada tanda kedua dan sebaliknya. Ya, sahabat tilawah, di mana kita jumpai waqaf yang seperti ini? Ya, mari sahabat tilawah, kita akan lihat contohnya. Ya, kita lihat. Dzalikal kitabu la raiba fihi. Ataupun cara kedua, dzalikal kitabu la raib. Artinya adalah kita berhenti pada salah satu waqaf ini. Misalkan kita mau berhenti di la raib, boleh. Adapun berhenti di fi juga tidak dilarang. Jadi intinya adalah kita berhenti pada salah satu waqaf ini. Dan untuk yang kedua, ini jangan berhenti lagi. Kita lanjutkan saja, fihi hudal lil muttaqin, ataupun dzalikal kitabu la raiba fihi. Tidak perlu kita ulang, langsung hudal lil muttaqin. Ya, sahabat tilawah yang dimuliakan Allah, mari kita lihat lagi tanda waqaf jim. Ya, lihat penulisannya adalah waqaf jaiz. Artinya adalah waqaf jim ini boleh berhenti dan boleh untuk dilanjutkan. Ya, sahabat tilawah, waqaf jim ini merupakan waqaf yang ya paling banyak kita lihat di ayat-ayat Al-Quran. Jadi sahabat tilawah, kita harus tahu pengertian daripada waqaf jim ini, yaitu waqaf yang boleh berhenti dan boleh untuk dilanjutkan. Mari sahabat tilawah kita lihat contohnya. وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَحْفُوظًا. Ya, boleh berhenti pada waqaf jim ini. Ya, boleh juga kita lanjutkan. Misalkan kita mempunyai nafas yang panjang, ya, kita teruskan saja. وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَحْفُوظًا وَهُمْ عَنْ آيَاتِهَا مُعْرِضُونَ. Ya, boleh kita berhenti, boleh kita lanjutkan. Itu tergantung dengan kekuatan nafas bagi qari itu sendiri. Jangan kita paksakan. Apabila kita mempunyai nafas yang panjang, ya kita lanjutkan saja. Apabila kita mempunyai nafas yang pas-pasan, ya kita berhenti saja pada mahfudha. Ya, baiklah sahabat tilawah yang Allah muliakan. Kemudian kita lanjutkan. Ya, tanda waqaf qala. Ya, apa itu tanda waqaf qala? Tanda waqaf qala disebut dengan tanda waqaf kafi. Saat menemukan tanda ini, hukumnya boleh berhenti atau meneruskan bacaan. Namun, akan lebih baik untuk menghentikan bacaan tersebut. Ya, sahabat tilawah yang dimuliakan Allah, waqaf qala ini lebih utama, ya, lebih baik untuk menghentikan bacaan tersebut tanpa dilanjutkan. Mari sahabat tilawah kita lihat, ya, untuk waqaf qala ini ya juga sangat banyak pada ayat Al-Qur'an. Ya, jadi sahabat tilawah kita akan melihat salah satu contohnya.
هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي أمر ربك. Ya, jikalau kita menemui wakaf ini, wakaf qala, ya lebih baik kita berhenti saja. Jangan harus paksa kita untuk sampai ke ujung ayat ataupun sampai ke wakaf yang lain. Karena di sini kita diberikan kemudahan. Ya, kadzalika fa'ala alladzina min qablihim. Ada wakaf qala lagi, ya kita berhenti lagi. Jadi kecuali yang sudah saya sampaikan, apabila kita memiliki nafas yang panjang, yaitu sahabat tilawah boleh ya untuk kita lanjutkan, berhenti pada wakaf selanjutnya. Jadi saran saya, kalau ada kemudahan, untuk apa kita mencari kesulitan? Ya, barangkali sahabat tilawah yang dirahmati Allah, kita bisa mempelajari ya, sedikitnya kita sudah menjelaskan 7 wakaf dalam Al-Quran. Ya, masih banyak wakaf-wakaf yang lain ya. Mungkin kita jelaskan wakaf yang sering kita temui dalam tilawah Al-Quran yang sudah kita pelajari video-video itu. Banyak wakaf lam, wakaf qala, wakaf mim, wakaf shalla, shallaya, wakaf ja, titik 3 itu sakta. Ya, banyak kita jumpai. Ya, baiklah sahabat tilawah yang Allah muliakan. Sampai di sini perjumpaan kita. Semoga Allah mudahkan kita dalam belajar tilawah. Ya, alhamdulillah setidaknya kita pada kesempatan yang berbahagia ini sudah memberikan pengertian daripada beberapa tanda wakaf ya, 7 tanda wakaf dalam Al-Quran. Ya, mudah-mudahan Allah memberikan kita kesehatan, dan insyaallah kita akan publikasikan lagi banyak video tentang tilawah dan tajwid dasar. Barakallahu fikum, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.